Jadi di sini aku bakal ngebahasin apa aja diketahui dari soalnya, data-data yang bakal digunakan untuk menjawab studi kasus nomor 1 dan 2. Nah, jadi kalau kita tengok studi kasusnya, dia membahas tentang kenaikan titik didih dari radiator mobil. Nah, latar belakangnya kan pada daerah dataran tinggi, air murni di radiator mobilnya tuh udah mendidih. Untuk mencegahnya kita harus menambahkan C2H6O2 atau disebut dengan etilen glikol. Jadi C2H6O2. Kalau kita tengok dari sini, dia kan terdiri dari unsur C, H, dan O. Nah, kalau misalnya dia dari C, H, dan O, dia termasuk dari non-elektrolit. Nah, kalau misalnya diketahui dia non-elektrolit, itu sudah pasti faktor Van Hoff-nya itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita baca data yang ada selanjutnya, itu dibilang massa molar C2H6O2 ini itu 62 gram per mol. Ini masalah. Terus selanjutnya kita ambil juga kalau Kb airnya 0,52 derajat Kelvin. Ini ada tetapan kayak udah pasti gitu. Terus diketahui juga titik didih. Dibilang titik didih air murni itu sama 98 derajat Celcius. Nah, kalau bisa kita baca, itu tuh maksudnya titik didih dari si pelarut. Kalau titik didih dari si pelarut berarti ini adalah dB 0. Oke, selanjutnya kita baca lagi. Kalau kita ambil di soal massa airnya itu 5 kg. Jadi ini adalah informasi-informasi penting yang harus kita tahu sebelum kita melanjutin ke jawab soal nomor 1. Oke, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan studi kasus nomor 2, yaitu sebutkan satu keuntungan lain dari penambahan etilen glikol pada radiator mobil di musim dingin dan jelaskan kaitannya dengan sifat kolektif. Nah, selain menaikkan titik didih, etilen glikol juga bisa menurunkan titik beku air. Hal ini membuat air radiator tidak mudah membeku pada saat suhu yang rendah di musim dingin, sehingga mesin tetap dapat bekerja dengan baik. Nah, kaitannya dengan sifat kolektif, yaitu penurunan titik beku ini sangat berpengaruh dengan zat pelarutnya yang pada studi kasus ini, yaitu etilen glikol. Jadi semakin banyak partikel etilen glikol, semakin besar penurunan titik beku. Hai, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu berapa massa etilen glikol yang harus ditambahkan agar titik didih larutan menjadi 102 derajat. Nah, di sini kita ketahui delta TB-nya yang diinginkan adalah 102 derajat. Suhu awalnya tadi 98 derajat, maka delta TB-nya 4 derajat. Nah, di sini diketahui Kb-nya 0,52, kemudian massa pelarut atau massa airnya 5 kg, kemudian ml etilen glikolnya 62 gram per mol. Nah, di sini kita menggunakan rumus dasar yaitu delta TB dengan tadi faktor Van Hoff-nya itu 1 karena ini adalah larutan non elektrolit dikali Kb dikali molalitas. Nah, di sini yang tidak diketahui itu adalah molalitasnya. Kb-nya diketahui dari soal, delta TB-nya juga kita ketahui. Maka kita cari molalitasnya dari rumus delta TB per Kb. Di sini kita ketahui delta TB-nya itu 4, delta Kb-nya itu 0,52. Maka 4 dibagi 0,52 itu 7,69. Kemudian kita hitung berapa mol zat terlarut yang diperlukan. Kita hitung mol etilen glikolnya dari molalitasnya. Molalitas dikali massa pelarutnya tadi. Massa pelarutnya tadi adalah 5 kg. Berarti
Dari mol ini kita cari massa yang dibutuhkan untuk 102 derajat 102 derajat Celcius. Nah, MR-nya kan udah diketahui, jadi kita tinggal masukin massanya mol dikali MR. Molnya tadi 38,461, MR-nya 62, maka hasilnya 38,4. Kita konversikan dari gram ke kilogram, jadi 2. Jadi massa yang dibutuhkan untuk 102 derajat etilen glikol itu adalah massa etilen glikolnya yang dibutuhkan adalah 2,385 kg. Nah, oke, jadi untuk kesimpulan yang pertama itu ada fungsi dari radiator sendiri sama cairan pendingin. Di mana fungsi radiator itu sebenarnya untuk mengambil panas dari mesin itu tersebut. Kemudian ada fungsi dari cairan pendingin itu tugasnya untuk memompa mesinnya terus supaya itu mesinnya nggak overheat dan cepat rusak. Kemudian mengapa kalau misalnya titik airnya mendidih atau rendah itu tuh gampang muncul uap, yang dimana ini tuh tidak dapat mengantarkan panas dengan baik, sehingga ini menyebabkan mesin itu bisa cepat rusak ataupun overheat. Kemudian yang ketiga, kenapa ethylene glycol bisa dibutuhkan pada mesin? Nah, jadi kenapa sangat dibutuhkan? Dikarenakan ya ethylene glycol ini termasuk salah satu benda atau zat yang bisa berfungsi untuk menjaga kestabilan mesin supaya nggak gampang mendidih maupun gampang membeku.